Lagi pengen yang berkuah-kuah, enak, mudah dibuat, ekonomis, gak ribet, apalagi kalau bukan olahan tahu putih, yaitu sup tahu. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau buat yang segar-segar ya, apalagi kalau bukan sup tahu ya. Nah, untuk bagi kalian yang kepingin tahu cara pembuatannya, jangan di skip-skip ya, disimak videonya hingga selesai. Di sini saya sudah siapkan 4 buah tahu. Nah, di sini saya menggunakan tahu putih ya. Untuk protein yang lain saya tidak tambahkan, hanya tahu putih aja, kemudian sisihkan. Selanjutnya tahu putihnya ini mau saya belah menjadi 2 seperti ini. Selanjutnya saya belah lagi menjadi 2 ya. Dan selanjutnya baru saya belah menjadi 3 bagian. Jadi saya mendapatkan potongan tahu kecil-kecil ya teman-teman. Alasannya saya kenapa saya potong menjadi tahunya ini menjadi potongan kecil, biar entar mendapatkan potongan tahu yang banyak untuk masakan sup tahunya. Lakukan hal ini hingga semuanya tahu selesai atau habis dipotong-potongnya. Oke, jika tahunya sudah dipotong-potong, saya siapkan 1 mangkok yang sudah saya isi dengan air. Kemudian saya tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya diaduk-aduk hingga si garamnya larut. Nah, kemudian baru saya masukkan potongan tahu yang sudah saya potong-potong. Saya marinasi dulu tahunya ya teman-teman. Karena terkadang kita makan sup tahu, kuahnya enak segar tetapi tahunya hambar. Jadi saya marinasi tahunya biar tahunya tidak hambar ketika dimakan. Jika potongan tahu sudah dimasukkan ke dalam air larutan garam, kemudian selanjutnya bisa kita pindahkan atau bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya ambil 1 batang daun bawang, dan daun bawangnya ini mau saya rajang, saya iris tipis-tipis ya. Kalau sudah dirajang atau diiris tipis-tipis seperti ini, saya sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya aku ambil 1 batang daun bawang lagi, dan untuk daun bawangnya yang satunya lagi bagian batang saya tetap iris tipis-tipis, dan untuk bagian daunnya hanya saya chop kasar atau potongan tebal-tebal setebal 1 ruas jari. Jadi saya menggunakan 2 batang daun bawang ya teman-teman, kemudian sisihkan. Kemudian saya ambil 1 cabai merah besar, dan cabai merah besarnya udah aku cuci dulu sebelumnya, kemudian potong serong-serong sambil saya memotong cabai merah besarnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel Masakan Mami Mike, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian biar bisa masak bersama dengan Mami Mike ya. Kemudian aktifkan loncengnya ya biar tidak ketinggalan video terbaru apabila Mami Mike mengupload video terbaru ya. Dukungan kalian sangat berharga bagi Mami Mike biar Mami Mike makin semangat untuk membuat konten masak. Nah, jika cabai merahnya sudah diiris-iris, saya sisihkan terlebih dahulu. Supaya sup tahunya ada sensasi pedasnya, saya tambahkan 2 cabai rawit merah. Dan cabainya ini mau saya potong kecil-kecil, saya potong serong-serong aja. Kemudian sisihkan. Selanjutnya untuk aromatiknya saya siapkan 1 batang daun seledri. Dan daun seledri ini mau saya iris tipis-tipis ya. Iris setipis mungkin supaya entar hasilnya baunya harum banget untuk masakan sup tahunya. Kemudian biar tambah sedap, saya tambahkan 2 siung bawang putih ya. Bawang putihnya ini mau saya iris tipis-tipis aja. Kemudian kalau sudah dipotong iris tipis-tipis, bisa disisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian biar sup tahunya makin segar, saya siapkan 1 buah tomat ukuran sedang. Tomatnya saya belah menjadi 2, dan kemudian jangan lupa dibuang bagian pangkalnya ya. Selanjutnya saya potong semangka seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin memotongnya kotak-kotak, boleh ya, bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman. Nah, bahan-bahan sudah siap ya. Sekarang lanjut kita proses masak. Selanjutnya saya akan memasak atau menumis bawang putih dan daun bawang bagian batang ya. Tumis hingga semuanya berbau harum. Nah, kalau teman-teman punya minyak bekas goreng telur atau goreng ayam, bisa digunakan untuk masakan sup tahu ini ya. Biar rasa sup tahu ini jadi makin lebih gurih dan makin lezat. Karena saya tidak punya minyak bekas goreng telur atau bekas goreng ayam, jadi saya menggunakan minyak baru. Kemudian teman-teman lanjut ya, saya tumis si bawang putihnya dan daun bawangnya hingga
hingga berbau harum. Nah, kalau sudah berbau harum seperti ini, saya masukkan tahunya. Sebelumnya tahunya saya tiriskan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kalau tahunya sudah saya masukkan, aduk-aduk tahunya bersama daun bawangnya. Aduk-aduk perlahan-lahan aja ya teman-teman, biar dia tidak hancur tahunya. Kemudian saya tunggu hingga tahunya ini sedikit bertekstur kulit ya. Jadi ada warna coklatnya di dalam tahunya ya. Saya memasaknya dengan menggunakan api sedang ya. Nah, ini dia tahunya sudah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Kalau sudah seperti ini tahunya, baru saya tambahkan air sebanyak 500 ml aja. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan bumbu seasoningnya larut ya. Selanjutnya tunggu kuahnya benar-benar mendidih. Kalau mendidih seperti ini jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau dirasa sudah pas, baru tambahkan cabai rawit, cabai merah besar, kemudian daun bawang ya, bagian daunnya. Selanjutnya baru saya tambahkan tomatnya. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Dan tunggu hingga semuanya dari daun bawangnya, tomatnya hingga layu dan mendidih kembali. Oh iya teman-teman, dalam masakan sup tahunya ini kenapa saya masukkan cabai rawit merah dan cabai merah besarnya di posisi terakhir? Karena kalau cabainya dimasak terlalu lama, biasanya rasa pedasnya akan keluar lebih kuat dan warna cabainya juga bisa jadi kurang cantik ya. Jadi kalau dimasukkan di akhir seperti ini, warna cabainya tetap merah segar, aromanya juga masih wangi dan pedasnya tidak terlalu kuat ya. Sup tahu kita tetap gurih, segar dan rasanya seimbang. Selanjutnya menunggu sup tahunya ini mendidih kembali. Kalau sudah mendidih seperti ini, baru saya tambahkan bumbu aromatiknya ya, yaitu daun seledri. Kemudian jangan lupa diaduk sesaat. Selanjutnya dimatikan kompor, kemudian biarkan dulu sup tahunya di atas teflon. Selanjutnya saya akan taburi dengan bawang merah goreng dan kemudian juga akan saya taburi dengan bawang putih goreng. Setelah saya tambahkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng, saya biarkan sup tahunya di atas teflon. Saya memanfaatkan panas sisa dari teflonnya ya. Tujuannya supaya bawang merah goreng dan bawang putih gorengnya perlahan mengeluarkan aroma dan rasa ke dalam kuahnya. Jadi wanginya lebih terasa dan kuah sup tahunya makin jadi lebih gurih. Dengan cara ini bawang gorengnya tetap harum, tidak terlalu lembek, dan sup tahu kita rasanya jadi lebih nikmat. Selanjutnya kita siapkan mangkuk saji, lalu tuangkan sup tahu ke dalam mangkuk. Kita plating yang cantik supaya sup tahunya terlihat lebih menggugah selera. Supaya lebih nikmat sup tahunya, saya tambahkan bawang merah goreng lagi ya teman-teman, biar lebih harum untuk masakan sup tahunya. Dan terakhir, biar sup tahunya makin cantik, saya kasih garnish daun seledri seperti ini aja ya teman-teman. Dan wow, ini dia hasilnya teman-teman. Sup tahunya sudah matang dan sudah siap disajikan. Dari penampilannya saja sudah terlihat sangat menggugah selera. Kuahnya terlihat bening dan segar. Tahunya juga tampak lembut. Ditambah lagi dengan taburan seledri serta bawang merah goreng dan bawang putih goreng di atasnya yang membuat aromanya semakin harum. Sup tahu ini termasuk menu yang sangat sederhana, tapi rasanya tidak kalah nikmat. Kuahnya gurih, ringan di lidah, dan terasa hangat di perut. Tahu yang dimasak sampai sedikit kecoklatan tadi juga membuat rasanya lebih sedap dan tidak hambar. Selain itu, cara membuat sup tahu ini juga sangat praktis. Bahan-bahannya mudah ditemukan di dapur, langkah memasaknya juga tidak ribet, sehingga cocok sekali untuk menu masakan sehari-hari di rumah. Walaupun sederhana, tampilannya tetap cantik dan menggugah selera. Sup tahu ini sepertinya juga cocok disantap kapan saja, baik untuk menu makan siang maupun makan malam. Apalagi kalau dimakan saat masih hangat, rasanya benar-benar menenangkan dan membuat makan jadi nikmat. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari menu rumahan yang simple, hemat, tapi tetap lezat, sup tahu ini wajib banget dicoba di rumah ya. Dijamin rasanya enak, kuahnya segar, dan pastinya disukai oleh keluarga.
Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat dan menambah daftar menu harian kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mike.